Ya, shalom, selamat siang buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang lagi di channel ini, sahabat-sahabat yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Matius 5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, di mana Yesus memanggil kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Ini adalah panggilan yang indah tetapi menantang untuk mempengaruhi dunia yang ada di sekitar kita. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga." Nah, ayat ini bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajar murid-muridnya tentang identitas mereka sebagai agen perubahan di dunia yang penuh kegelapan dan kerusakan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang garam dunia. Di zaman Yesus, garam sangat berharga. Bahkan tentara Romawi dibayar dengan garam. Dari situlah katanya salari berasal. Garam berfungsi sebagai pengawet makanan, mencegah pembusukan tanpa kulkas. Secara rohani, ini berarti kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk melestarikan nilai-nilai baik di masyarakat, melawan korupsi moral, dan menambah rasa atau kenikmatan dalam hidup. Nah, teologi terkenal John Stott dalam bukunya The Message of the Sermon on the Mount mengatakan jika Beatitudes menggambarkan karakter esensial murid Yesus, maka metafora garam dalam terang menunjukkan pengaruh mereka untuk kebaikan. Stott menekankan bahwa garam harus digosok ke dunia, bukan mengisolasi diri, tetapi mempengaruhi politik, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, Billy Graham juga sering menggunakan ayat ini untuk memanggil orang Kristen agar menggarami masyarakat, mencegah kerusakan moral seperti korupsi dan ketidakadilan. Ia berkata, jika garam kehilangan rasanya, ia tidak berguna lagi. Begitu juga orang Kristen yang pasif. Nah, tidak ada peringatan jika garam menjadi tawar, mungkin karena tercampur dengan kotoran, ia dibuang. Nah, Martin Luther dalam komentarnya menambahkan bahwa garam juga mendambakan kenikmatan dan kelezatan hidup, mengingatkan kita untuk tetap autentik agar tidak kehilangan pengaruh. Nah, bayangkan daging segar di zaman kuno tanpa garam, ia cepat busuk karena bakteri. Tetapi dengan digosok garam, ia awet berbulan-bulan. Begitu juga dengan kita di dunia yang busuk karena dosa-dosa seperti terorisme, korupsi, atau kekerasan yang kita lihat di berita. Kita mencegahnya dengan hidup sesuai dengan Beatitudes, seperti rendah hati dan mencari keadilan. Contoh nyatanya, seorang guru Kristen yang melawan terhadap bullying di sekolah, dia harus menjaga
lingkungan sekolah harus positif bagi anak-anak yang ada bersekolah situ, supaya tidak terjadi lagi namanya bullying. Nah, selanjutnya terang dunia. Di era Yesus, listrik tidak ada. Tanpa listrik, malam benar-benar gelap. Terang dari pelita minyak zaitun sangat berharga. Nah, Yesus berkata, kita seperti kota di bukit yang tidak bisa disembunyikan, atau pelita diletakkan tinggi untuk menerangi rumah. Ini berarti perbuatan kita harus terlihat, bukan untuk pujian diri, tetapi agar orang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, Charles Spurgeon, pendeta abad ke-19, berkata, Alkitab bukan terang dunia, tetapi terang gereja. Dunia tidak membaca Alkitab, tetapi membaca orang-orang Kristen. Kamu adalah terang dunia. Spurgeon menekankan bahwa kita adalah buku yang dibaca orang. Begitu juga dengan Albert Mohler, teolog modern, menambahkan, jika garam menjadi tawar, bagaimana bisa diasinkan lagi? Ia tidak berguna kecuali dibuang. Ini adalah peringatan agar kita jangan disembunyikan di bawah gantang, seperti menyembunyikan iman karena takut ditolak. Nah, David Lose dalam komentarnya menyatakan, ia sebagai pernyataan dalam Injil, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kita semua adalah garam dan terang dunia. Identitas kita ini sebagai pemantul cahaya Yesus. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri, akulah terang dunia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan bulan di malam hari. Bulan tak punya cahaya sendiri, tapi memantulkan sinar. Matahari menerangi bumi. Begitu juga dengan kita memantulkan cahaya Yesus ke dunia gelap. Ilustrasi lain sebagai sebuah lilin kecil di ruang gelap total. Ia cukup menerangi sekelilingnya. Contoh nyata, seorang relawan Kristen yang membantu korban bencana menerangi, memberikan harapan bagi yang putus asa, sehingga orang melihat perbuatan baik dan memuji Tuhan. Nah, bagaimana hal ini bisa kita terapkan hari ini? Kita harus memulainya dengan apa? Kita harus memulainya dengan doa. Minta Tuhan agar kita tetap asin dan bercahaya. Dan ceritakan kisah Yesus. Di tempat kerja, jadilah garam dengan integritas. Di media sosial, jadilah terang dengan kata-kata positif. Ingat, dunia gelap dan busuk itu membutuhkan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Gary Hamkrieg, kita harus terlibat dalam budaya, mempromosikan nilai Alkitab, dan harus kita berbicara yang benar, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan bagi kita semua teman-teman. Biarlah renungan ini menjadi penguatan iman kita, agar kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang semakin menjauh dari kebenaran dan semakin menjauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.